Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umurin yawadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di mana di tempat yang insya Allah penuh barokah, yaitu di rumah masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak semua diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam melakukan sesuatu hal dan diberikan kemudahan dan kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atau pada pembelajaran kali ini kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada guru. Nah, mungkin sebelumnya kita masuk ke dalam pembahasan menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua. Nah, kita lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Namun, sebelum masuk ke dalam pembelajarannya, di sini Bapak akan membacakan seperti biasa tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini akan menopang atau akan mengukur setelah anak-anak sudah mempelajari apa saja sih yang harus dicapai dari anak-anak itu sendiri, seperti itu. Yang pertama, anak-anak harus dapat menjelaskan pengertian dari guru itu sendiri. Yang kedua, anak-anak harus menyebutkan hukum berbakti kepada seorang guru, seperti itu ya. Yang ketiga, anak-anak harus menjelaskan makna dari dalil-dalil dalil tentang hormat dan patuh kepada guru. Yang keempat, anak-anak harus menyebutkan bentuk ketaatan kepada guru. Dan yang terakhir, anak-anak harus dapat menjelaskan hikmah, hormat, dan patuh kepada guru itu sendiri. Nah, kita masuk ke pentingnya hormat dan patuh kepada guru ya. Di sini juga menerangkan bahwasanya Islam itu mengajarkan untuk selalu berbakti kepada guru ya. Guru itu mengajar kita untuk selalu beriman, untuk selalu bertakwa, memahami baik dan buruk serta bertanggung jawab, di samping mengajarkan ilmu pengetahuan ya. Lalu di sini juga terdapat guru merupakan orang yang mendidik dan mengajari berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi orang yang mengerti dan menjadi lebih dewasa lagi ya. Kita tidak boleh melihat tingginya pangkat seseorang. Kita juga harusnya tetap berhutang budi kepada guru yang telah mendidik kita ya, seperti itu. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari guru itu sendiri. Mungkin di sini kita sudah tahu apa itu guru. Nah, di sini Bapak akan membacakan sedikit pengertian dari guru itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan guru? Secara umum, pengertian guru adalah seseorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Nah, jadi sudah bisa disimpulkan bahwasannya seorang guru adalah seseorang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Jadi mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada kita atau kepada anak-anak semua, lalu membimbing itu dalam suatu hal atau dalam beberapa hal, banyak dalam beberapa hal seperti itu ya. Yang selanjutnya itu melatih juga bisa dikategorikan itu kita melatih atau seorang guru itu melatih dalam bidang apa. Dan yang selanjutnya itu memberikan penilaian, dalam artian ketika seseorang siswa itu melakukan evaluasi dan lain sebagainya, pastinya guru di sini akan melakukan atau memberikan penilaian kepada seorang siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu seorang guru melakukan evaluasi kepada peserta didik, dan pastinya evaluasi itu adalah sebagai tolak ukur guru. Nah, sampai di mana sih peserta didik memahami suatu pembelajaran tersebut, seperti itu. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu hukum menghormati guru itu sendiri ya. Nah, pastinya anak-anak di sini sudah mengetahui dengan jelas bahwasannya hukum dari menghormati guru itu sendiri apa. Nah, apa coba hukum menghormati guru itu sendiri? Ya, hukum menghormati guru adalah wajib. Karena apa? Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan.
Meskipun guru memberikan suatu ketegasan kepada kita, pastinya guru adalah orang tua kita sementara, dan guru adalah orang yang lebih tua dari kita. Maka dari itu pastinya kita harus menghormati dan harus santun terhadap guru tersebut seperti itu ya. Nah, di sini nih ada nih pahala memuliakan seorang guru itu. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa memuliakan orang berilmu, dalam artian itu guru, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya di surga. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya dalam kutipan hadis ini, barang siapa yang memberikan kemuliaan kepada guru, maka dia sudah memuliakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu barang siapa yang sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di dalam surga. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke poin tentang dalil-dalil yang menerangkan patuh dan taat kepada guru. Yang pertama itu ada Quran surat An-Nahl ayat 43. Nah, di sini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami keluarkan kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 ini kita sudah mengetahuinya ya, bahwasanya apapun yang ingin kita tanyakan ataupun sesuatu yang kita masih bingung ataupun kita belum memahami apa yang dimaksud tentang materi atau pembahasan itu, kita hendaknya menanyakan kepada orang yang mengetahuinya atau kita hendaknya bertanya kepada guru ya. Seperti itu. Ketika kita bingung, ketika kita kurang memahami isi materi, kita harus bertanya kepada guru. Seperti itu. Sudah jelas ya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Lanjut ke dalil yang kedua tentang taat dan patuh kepada guru adalah Quran surat Al-Kahfi ayat 70 yang berbunyi qala fa inni taba'tani fala tas'alni aw syai'in hatta uhaddisa laka min dzikra. Nah, yang artinya dia berkata, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 70 juga bahwasanya ketika kita ingin menanyakan sesuatu ataupun ingin mengetahui pembahasan materi ya, hendaknya kita mendengarkan terlebih dahulu apa yang guru bahas ya. Kita tidak boleh menyerobot atau kita tidak boleh langsung bertanya kepada guru, kecuali guru itu sudah mempersilahkan kita untuk bertanya ya, seperti itu. Nah, lanjut ke poin taat kepada guru. Nah, poin taat kepada guru ini yang pertama adalah menghormati dan memuliakan dengan mengikuti nasihatnya. Nah, yang pertama sudah jelas ya bahwasanya kita harus mengikuti nasihat-nasihat dari guru ya. Yang kedua ada mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah mengetahui ilmu ataupun sudah dapat ilmu dari guru ya, seenggaknya kita bersharing-sharing ataupun membagikannya kepada teman-teman ataupun orang tua kita ya. Lalu yang ketiga ada meneladani sifat baiknya guru seperti berwibawa dan santun. Nah, guru kan biasanya sopan santunnya terlihat gitu ya. Nah, seenggaknya kita itu harus mencontoh sifat baik guru itu sendiri ya. Lalu yang keempat ada mengagungkan dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Nah, poin keempat ini kalian bahwasanya harus meyakini bahwasanya guru itu lebih baik daripada kita ya, lebih baik ilmu pengetahuannya gitu ya. Kita harus mendengarkan apa yang dinasihatkan
Lalu yang kelima ada menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru. Nah, ketika guru telah mengajarkan sesuatu kepada kalian, hendaknya kita berterima kasih kepadanya. Seperti itu. Lalu yang keenam ada sopan ketika berhadapan dengan guru. Nah, ketika kalian bertemu di jalan ataupun berpapasan dengan guru ya, hendaknya kita menyapa beliau ataupun sekedar senyum, sapa kayak gitu ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah berbakti kepada guru. Nah, mungkin di sini anak-anak semua sudah mengetahui, dalam artian sudah mengetahui beberapa hikmah atau keutamaan-keutamaan berbakti kepada guru itu sendiri. Pastinya sangat banyak sekali hikmah atau keutamaan berbakti kepada guru. Namun di sini Bapak akan membacakan dan akan sedikit menjelaskan beberapa hikmah atau keutamaan berbakti kepada guru itu sendiri. Selanjutnya anak-anak bisa membaca dan bisa mencari terkait hikmah berbakti kepada guru itu sendiri. Masuk ke dalam hikmah dan berbakti kepada guru itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab hormat kepada guru adalah termasuk perilaku terpuji. Nah, sesuai dengan hadis yang telah tadi Bapak bacakan, barang siapa yang menghormati seseorang atau barang siapa yang memuliakan seorang yang berilmu, maka pastinya beliau memuliakan Nabi Muhammad SAW, seperti itu kan. Nah, barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, pastinya beliau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia akan ditempatkan di surga. Nah, itu termasuk sebagai salah satu hikmah atau sebagai salah satu keutamaan berbakti kepada guru itu sendiri ya. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu dimudahkan jalannya dalam mendapatkan ilmu serta dibuka jalan pikirannya agar mudah memahami ilmu tersebut. Nah, di sini nih, siapapun yang menghormati guru, siapapun yang memberikan kasih sayang kepada gurunya, dan siapapun yang memberikan berperilaku baik kepada gurunya, pastinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalannya untuk mendapatkan ilmunya, seperti itu ya. Ketika kita belajar, ketika kita membaca, ketika kita mereview suatu jurnal ataupun suatu buku seperti itu, pastinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan atau memiliki sifat yang baik kepada gurunya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mendapatkan suatu ilmu tersebut, seperti itu, dan akan dimudahkan, dibuka jalan pikirannya agar mudah memahami ilmu tersebut. Setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, pastinya kita harus memahami apa yang kita dapatkan. Pastinya ketika kita menghormati atau berbakti atau berbuat baik kepada guru itu sendiri, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu atau ketika kita sudah mendapatkan sedikit pengetahuan terkait hal tersebut, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami terkait ilmu tersebut. Nah, kita masuk ke dalam hikmah berbakti kepada guru yang ketiga, yaitu ilmu yang didapatkan dari guru akan menjadi berkah dalam kehidupan siswa sehingga banyak kebaikan yang muncul darinya. Hikmah berbakti kepada guru yang keempat adalah terhindar dari dosa dan perasaan bersalah, menyesal dan sebagainya karena tidak hormat dan patuh kepada guru itu tersebut. Yang terakhir yaitu mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di mata manusia. Sebab mereka yang hormat pada guru tentu saja memiliki budi pekerti yang baik, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah berbakti kepada guru. Dan alhamdulillah untuk pembahasan menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada guru sudah selesai. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini, anak-anak semua bisa belajar di rumah dengan baik, dengan giat, dan dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmunya dan diberikan manfaat terkait ilmu yang kita dapatkan, seperti itu. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.